yang suka dan yang cinta makanan kita, ya orang kita. Hari ini bro, masih ada orang mau makan gado-gado bro. Usaha lokal Indonesia. Saya sudah membuang kata-kata UMKM. Kenapa? Karena di situ ada tulisan kecil dan menengah, kecil dan menengah. Bumbu tidak boleh dijual. Sesuatu yang secret sekali. Dan kelemahan uli di Indonesia ya, mereka sangat kacau dalam sistem pembukuannya. Ya. Saking bodohnya saya cuma satu hal yang saya tahu, action. Lu pernah kebayang nggak seorang Kelvin Hatono tuh jualan susu kacang di Monas? Saya bikin tulisan di konter saya, minum es cincau meredakan panas dalam. Itu sebelum cap kaki 3. Brandingnya nggak mau dibikin multi branding? Saya mah nggak terlalu mau pikirin yang kayak gitu-gitu bro. Yang penting kenapa, cuan. bro? Yang penting cuan. Oke, selamat datang kembali di Coolbiz. Di Coolbiz itu kita ngomongin bisnis secara asik dan komprehensif. Puji syukur hari ini kita kedatangan tamu yang seru banget, yang asik banget. Ya, beliau ini merupakan seseorang yang humble banget teman-teman. Impresi yang saya rasakan, beliau ini humble banget untuk first impressionnya. Tetapi kalau ngobrol sama saya, beliau ini adalah orang yang paling sering ngebantahin omongan saya. Yang bener. Ngebantahin dalam artian gini teman-teman. Saya ini kan dosen ya. Kalau dosen itu tentu kita biasa ngebahas sesuatu, ngebahas konsep, ngebahas ilmu, dan biasanya ya ngobrolnya juga enak. Tetapi kalau sama beliau ini, beliau langsung secara taktis, beliau counter, beliau challenge, dan luar biasa ya. Itu sebuah situasi yang membuat saya belajar kembali. Oh, saya mempertimbangkan kembali tuh konsep-konsep ataupun ilmu yang saya pelajari setelah banyak ngobrol dengan beliau. Ya, dengan Bro Kelvin Hartono. Yeay. Thank you bro, thank you. Ya, Sudah diundang, sebuah kehormatan bro bisa ketemu di Coolbiz. Luar biasa. Ya. Besutan dari teman kita, Bro Sunil. Ya, jadi Bro founder. Saya Gen 2 bro. Makanya aku mau challenge itu. Iya. Jadi lebih memilih Gen 2. Gen 2 atau founder generasi kedua. Jangan founder bro. Nanti founder yang benerannya ngomel nanti bro. Iya. Foundernya kan nyokap. Iya. Durhaka lagi ntar kalau ngaku-ngaku. Makanya lu humble bro. Lu humble. Maksudnya harus bukan humble itu bro. Itu sesuai dengan faktanya bro. Ya. Artinya memang kan pada fase lu dan fase nyokap itu kan ada sebenarnya kan ada perbedaan masa ya, perbedaan zaman, tetapi melalui jawaban lu yang tadi gua kejar-kejar itu, lu sebenarnya mau nggak sih disebut founder generasi kedua? Ternyata ini ya apa namanya nguji ya. Gua asli nguji. Keren. Maksudnya keren lu bisa strict bilang enggak gue generasi kedua. Nggak, kita nggak boleh dong ngaku-ngaku. Kalau kita memang bukan, jangan ngaku-ngaku dong. Keren. Itu harus sekarang apalagi sosial media tahu loh bro. Saya selalu bilang kalau teman saya datang, kenalkan ini founder kita. Wow. Mami Juliana. Ya. Loh, kalau saya ngaku founder, emang saya yang bikin? Kan enggak, nyokap yang pertama kali merintis. Berarti lu udah mewakili kaum entrepreneur untuk melakukan praktek surga di bawah telapak kaki ibu. Oh iya, pastinya dong. Pastinya. Ya bro, thank you ya udah Sama-sama hadir. bro, sebuah kehormatan. Thank you. Dan gue menikmati ngobrol. Bener, first impression gue sama lu tuh humble bro. Tapi begitu kita makin dekat, begitu lu ekspresif apa adanya dan gue apa adanya, terasa banget sih lu itu apa adanya. Bahasa gampangnya bahkan lu challenge gitu. Lu challenge walaupun gue dosen, gua akademisi, tapi lu tidak segan juga menyatakan, bro, gue juga punya ilmu. Iya. Bro, tahu nggak orang munafik itu kan orang yang paling capek loh bro. Oh iya. Capek loh bro, harus pakai topeng ketemu orang, terus bilang berlaku baik supaya dinyatakan orang baik. Aduh, kita apa adanya aja. Kalau kita menjadi
original person Iya. itu enak bro, kita nggak perlu sampai Oh, itu. merubah-rubah switching dari orang yang katakanlah mau dibilang baik menjadi yang tadinya nggak baik harus jadi baik itu kan. Iya, Aduh iya. repot bro, kita apa adanya Ganti aja lah. baju, ganti baju. Iya. Dan begitu pula sebaliknya bro ya, kalau Iya. kita makanan yang paling digemari itu yang otentik bro. Oi, masuk itu barang. Iya. Oke, kita masuk ke tema lebih menukik lebih dalam ya. Jadi ya gado-gado Boplo itu adalah living legend ya. Yes. Ya, aku pengen nanya gini bro. Jadi memang hari ini bro, masih ada orang mau makan gado-gado bro? Bro kalau datang ke Tamrin City. Ya aku pernah. Iya, bro pernah datang. Saya kalau datang Rame sekali. Saya kalau Rame datang sekali. bro, saya diusir sama kru saya bro. Oke. Dia bilang apa? Pak maaf ya, tempatnya mau dipakai. Oh silakan dengan senang hati. Iya. Akhirnya saya amat jarang sekali saya bisa duduk di situ bro. Iya. Karena udah sering diusir. Tapi itu happy problem bro. Happy problem. Gak ada masalah gitu loh. Oh ya, ya. Tapi kita kedekatan dengan kita punya kru yang di Tamrin City. Iya. Luar biasa. Kita baru bikin outing kemarin. I see. Nah. Tapi kembali gini bro, maksud gue, kan gue udah pernah buka kartu juga sama lo beberapa. Kenapa? Gue menyatakan justru kalau gue ke Boplo, itu yang gue kejar lontong sayurnya. Iya, memang bro agak aneh. Gue dari 5 kali ke Aneh, Boplo, iya. itu 3 kali. dosen teologi yang makannya lontong sayur. Tapi saya nggak bisa protes. Kalau selera itu kan pribadi bro. Ya, Iya kan? ya. Ada juga yang datang ke Boplo, bro bisa bayangin nggak? Ya. Kalau datang makannya mie ayam. Oh begitu. Nah, aneh lebih aneh lagi. Oh. Dan dia bisa bilang itu mie ayam saya lebih hebat dari mie ayam itu tuh. Aduh, saya bilang wah luar biasa lah. Tapi kita seneng bro. Ya. Kita ya. kan bisa nangkep ini orang asal memuji aja demi lip syncs Ya. atau jujur kita bisa tangkap loh bro. Ya. Karena ya. kita manusia diciptakan Tuhan punya mata hati loh bro. Betul. Gitu. Ya makanya maksud aku cerita mie ayam tadi kan membuktikan Boplo berhasil tuh punya positioning Yes. yang gue tangkap kan makanan Nusantara kan. Iya. Artinya mie ayamnya pun enak, lontong sayurnya enak di depan mata kan afirmasinya dari gue. Iya. Nah tapi kembali ke pertanyaan gue, lu masih punya keyakinan bro bisa sukses bisnis kuliner dengan standing produknya gado-gado karena mengingat pedagang gado-gado banyak banget dan semua orang bisa bikin gado-gado tanda petik. Bro, Hmm. yang suka dan yang cinta makanan kita ya orang kita. Oke. Lidahnya ya lidah. Bro, kita coba deh pergi ke Eropa kadang. Kita sebut Eropa. Oke. Apa kita bakalan tiap hari makan produk mereka terus? Ya. Kagak bisa bro, tapi aku sudah membuktikan bro, aku bisa makan gado-gado selama 4 hari, 5 hari berturut-turut. Oh begitu. Ya karena jadi makanan itu, makanan yang bisa dimakan tiap hari bro. Oh. Percayalah, kalau menjawab pertanyaan bro dengan satu kata lah bro. Ya. Kalau bro tadi kan tanya, apakah gado-gado itu masih tetap relevan hari Itu ini? Ya. pertanyaan gue itu. Kalau nggak ada relevan, udah dari dulu bangkrut bro. Nah, Makanya. sekarang kita udah umur 55 tahun bro. Dan Ya. masih tetap eksis dan akan terus buka cabang lagi bro. dalam kekuatan gado-gadonya ya. Gado-gadonya. Bukan kekuatan lontong sayurnya ya. Betul. Oh, Nah begitu. sekarang kita bisa lihat Ya, ada ya. arah rating bro. Ya. Gado-gado dan gado-gado lontong dan gado-gado nasi Ya. itu menepati rating pertama. Berapa persen? Oh, oke. 75% sampai 80% bro. Oh, di data internal. Dari Data penjualan, internal. sales penjualan. Oh, clear. Udah beres sih bro? Ya, Udah menjawab ya bro? Ya. Next. Oke. Ya. Ya, jadi memang Percayalah. confident levelnya clear ya terkait bahwa produk pendorongnya itu gado-gado itu sendiri Percayalah. dengan dibuktikan oleh Makanan data Indonesia itu terlezat di dunia bro. ya. Rendang nomor 1. Dan Ya. kita dengan bangga menyatakan CNN Go menulis data di number 6 kita. Ya. Gado-gado Boplo Panglima Polim disebut bro. Oh. Bukan aku yang klaim loh bro. Ya. Jangan percaya sama sales ya. Ya. Karena ada buku yang menyatakan marketer are liar. Ya. Jadi kalau orang lain yang memberikan sebuah fakta Ya. itu kita bisa ambil. Ya. Saya baru juga posting
di YouTube saya, Ya. kita kalau menyatakan sesuatu jangan pakai mulut kita, bro. Gunakan mulut orang lain karena itu lebih proven, bro. Begitu, bro. Ya. Jadi demen posting ya, bro? Demen. Content creator. Nah itu. Kan relatif lah ya, publik, relatif lah teman-teman circle kita, networking kita. Kan kita bisa ngelihat lah, Bro Kelvin ini kan eksis dan aktif. Bahkan progresif lah ya, do many thing. Bikin seminar, menjadi narasumber, melakukan ini dan itu, menulis buku. Itu dilakukan kenapa, bro? Karena saya lagi mengembangkan personal branding saya, bro. Oh, apa itu? Personal branding adalah seorang yang membuat dirinya sebagai brand. Oh, oke. Ketika brand kita sudah dikenal, itu enak banget, bro. Mau jual apa aja juga bisa, bro. Oh, gitu. Selain itu, saya orang yang paling seneng nolong orang lain. Oh, oke. Ya, pertama saya adalah servant of God. Oke. Kedua, saya mau jadi servant teman-teman Uli, bro. Oh, apa itu? Uli, usaha lokal Indonesia. Saya sudah membuang kata-kata UMKM. Kenapa? Oh, Karena di situ ada tulisan kecil dan menengah, kecil dan menengah. Oh, Boya oke. sampai kapan? Usaha lokal kita kecil terus? Jangan dong. Bikin usaha lokalnya di mendunia dong, bro. Uli. Usaha lokal Indonesia. Ya, feel-nya enak sih. Enak kan? Feel-nya enak. Coba kita ngomong UMKM. Maaf ya buat yang menciptain kata UMKM, maaf, bukan dengan respect lah. Ya. Usaha kecil. Kan penyebutan adalah doa, bro. Ucapan adalah doa. Oh, oke. Ya, kenapa kita nggak kepingin sih menjadi usaha lokalnya mendunia? Udah waktunya lah, come on. Jangan hanya jadi usaha kecil-kecil terus. Oh, begitu. Kapan sih kita bisa menggebuk dunia dengan diplomasi kuliner? Oh, diplomasi kuliner. Iya dong. Waduh, ini udah visi meluas ini. Iya, betul. Iya. Nah, makanya dengan segala keaktivitasan seperti itu masih relevan dengan bisnis yang bro lakukan? Sangat relevan. Oh, ya. Anda harus meyakini apa yang harus Anda lakukan. Ketika bro bertanya apakah masih relevan, Ya. berarti bro meragukan sesuatu yang saya lakukan. Minimum Nah, waktu. Kedua kontribusi langsung terhadap bisnis yang lagi dilakukan. bro tahu nggak kekuatan sebuah benda yang paling kuat apa menurut bro? Benda. Baja. Salah. Apa, bro? Air. Oh, oke. Air kalau bro semprotkan secara fokus itu bisa memotong baja loh, bro. Oh, gitu. Iya. Gitu. Artinya apa? Diam-diam ketika kita melakukan sesuatu dengan konsisten. Bro tahu kan dong, ketika tetesan air menjatuhi sebuah batu, Betul. lama-lama bolong, bro. Betul. Jadi percayalah dengan apa yang kita lakukan. Oh, oke. Ketika kita meragukan apa yang kita lakukan, wah, nggak jadi, bro. Iya. Bahkan akan ada pepatahnya, bro. Seperti air di daun talas. Apa itu? Dia nggak kemana-mana, bro. Oh, iya. Kayaknya iya. ngikutin. Jadi bangsa ini seharusnya punya sebuah kepercayaan diri, bro, yang kuat. Iya. Dengan adanya karunia dan cinta kasihnya Tuhan memberikan kekayaan alam sebegitu hebat. Iya. Yuk kita kembangin potensi diri kita. Iya. Karena kita akan menjadi apa yang kita doakan, apa yang kita yakini dan apa yang kita percayakan. Ya, kalau bro sih memang proven ya, terbukti ya. Di satu sisi sebagai founder, Bukan founder, bro. sebagai Gen 2. owner, sebagai generasi kedua melakukan personal branding, tapi di satu sisi juga bisnisnya growing. Ya. Ini kan menjadi potret yang menarik ya untuk kita lihat, kita pelajari. Karena banyak juga kan pebisnis melakukan personal branding, tapi akhirnya personal brandingnya mengangkat tinggi sekali, tapi bisnisnya biasa-biasa. Kalau bro beda. Iya. Sebuah personal branding itu harus dibuktikan, bro. Iya. Ya, orang akan bertanya, Anda menjalani sebuah proses personal branding, tapi apakah ada impact-nya di bisnisnya gitu loh?
Nah itu. Nah, kalau kita selalu ngomong di luar, kita bisa mengajarkan kesuksesan, mengajarkan sebuah usaha dan bisnis, terus ngomong ke audiens Ya. bahwa dia sudah sukses, itu kan harus pasti kelacak bro, kelacak banget. Dia bilang sebagai pebisnis sukses, tapi tuh kita nggak pernah denger bro bisnisnya mana. Betul. Ya sebaiknya ya kita menjadi pribadi yang baik dengan melakukan walk the talk bro. Ya. Saya Bro paling- walk the talk-nya dapat. Bro walk Harus the walk talk-nya the dapat. talk. Ya. Ya harus juga. Saya sih selalu cita-cita saya menjadi manusia yang bermanfaat aja bro. Ya. Selagi ya. kita masih ada di muka bumi ini, Tuhan kasih purpose driven life kita apa sih? Ya. Jangan sampai seperti kayak yang di Alkitab bilang ada manusia dikasih talenta 3, 2, 1. Ya. Yang 3 mengembangkan menjadi double, triple dan sebagainya. Betul. Sementara yang 1 dia taruh di pendem di tanah. Ya. Dan Tuhan marah loh bro. Betul. Ya, itu Tuhan itu marah loh. disertasiku tuh. Tuhan marah. Saya mau talenta yang saya bisa dapatkan, ilmu yang saya dapat, pengalaman saya dapat, itu semua saya bagikan secara free bro. Iya. Dan saya paling seneng sekarang bro, ada satu lagi yang saya senengin. Apa tuh? Mengawinkan bisnis orang lain kepada bisnis yang lainnya juga. Oh begitu. Wah, itu enak banget bro. Iya. Ketika iya, kita, iya. saya baru bikin acara di tanggal 8 Agustus kemarin di Angke Kedoya. Oke. Saya gunakan teman saya punya, Oke. Peter Liansyah, Iya. yang saya hormati. Iya. Saya kumpulin 50 orang bro. Aha. Kita belajar dari seorang wanita yang multi perkasa. Ya. Dia bergerak di bidang konstruksi, Irma Tan namanya. Oh oke. Tapi di situ saya sisipkan juga. Ketika dia sudah selesai, kita sisipkan teman kita. Ayo dong memperkenalkan diri. Ya. Dari ibu namanya Ibu Shirley Pham, pemilik usaha makanan kalengan Wilmon. Ya. Tidak, bayangin bro, tidak punya pabrik, Ya. tapi menguasai 80% market share makanan kaleng di Indonesia. Oh. Itu yang kita tangkap, spiritnya kita tangkap, belajar lagi. Nah kemarin itu luar biasa sekali. Bahkan sampai postingan saya di thread itu juga menjadi viral. Iya. Ya, karena itu dipertanyakan kenapa sampai Ibu Shirley lebih mengutamakan Thailand. Oh rupanya ternyata banyak sekali kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh petani-petani kita bro. Iya. Ya, itu kan harusnya kita juga belajar di situ. Dan memang sebuah tayangan ataupun postingan yang agak kontroversi itu yang lebih bisa cepat viral. Attractiveness ya. Iya. Bro gini. Bro kan aku lihat kan senang belajar dari banyak hal. Ya. Aku ngelihat dan mendapatinya begitu banget. Nah aku pengen tanya gini. Sebenarnya kalau dari pembelajaran itu, pembelajaran dari berbagai orang, berbagai kondisi, pembelajaran apa sih yang sebenarnya bro paling senengin atau yang bro kejar? Ya, ketika sharing dari narasumber itu bisa diaplikasikan oleh para uli. Para uli bisa oke. mendapat manfaat. Bukan hanya bertanya selesai, that's it, enggak. Tapi haruslah menjadi narasumber yang mau ambil dan peduli, punya hati bro. Ya. Saya bikin loh bro sekarang WhatsApp group belajar bisnis bareng Kelvin Hartono. Oke, good. Secara gratis. Oke. Saya sharing kepada mereka. Ayo tanya. Tentunya kita mungkin ketika kita sharing, ilmu yang kita berikan belum tentu dia cocok. Iya. Tapi ketika orang itu senang dengan postingan kita dan dia bisa melihat karakter kita, Iya. dia akan bertanya, Pak, saya mengalami masalah ini. Menurut pandangan Bapak gimana? Dan kita tanya, kita jawab berdasarkan pengalaman kita. Kalau sampai dia jalankan dan berhasil, bro itu tak ternilai sekali. Oh begitu, begitu. Itu tak ternilai sekali, mau dibayar berapa bro? Iya. Bro, aku mendapati bro senang banget ngajar sih, jiwa pengajarnya tinggi. Bahkan saya sampai ini bro, bumbu ini. Iya. Kan akibat saya diminta ngajar ngulek di sebuah TK Popeye di Kelapa Gading. Oh iya. Bayangkan bro, hanya karena kita mau membantu orang lain, Tuhan buka jalan. Iya. Bro udah tahu ceritanya? Gimana itu ceritanya tuh? Tahun 2020 kita semua menghadapi pandemi. Ya, COVID. Sangat keras sekali. Bayangkan bro, omset kita tersisa 10%. Oke.
Dan pada saat itu saya jalan di Boplo Cikini, di lorong ya. Lorong ya. Ya. Itu kan panjang ya. Ya. Meja hanya ada tulisan X. Ya. Bangku dinaikkan ke ke atas, PPKM ketat, Bro. Ketika saya bengong dan berpikir bagaimana caranya, Tuhan kirimkan kepala sekolah telepon saya, Bro. Iya. Pak Kelvin bisa tolong saya. Tolong apa, Bu? Saya paling senang menolong, Bro ya. Wow. Ajarkan murid saya ngulek via Zoom. Aneh kan? Iya. Tapi anehnya saya tuh paling cepat jawab yes. Oh, Ketika begitu. ketika ada sebuah peluang datang ke kita, say yes. Setelah itu baru pikirkan caranya. Itu yang saya tangkap. Itu yang saya tangkap dari Richard Branson, Bro. Iya, Virgin Island. Kenapa dia sampai bikin airlines? Lo tahu ceritanya? Karena dia ketika dia mau naik pesawat itu telat mulu. Terus dia pikir, kenapa saya nggak bikin sendiri airlines tersebut? Wow, dia bikin, Bro, dengan sebuah terobosan yang hebat. Iya. Dia jadi pramugari pakai baju merah. Dia bawa sendiri nampan untuk minuman, membagi-bagikan sendiri. Itu excellent banget, Bro. Iya. Dan akhirnya dia bisa punya prestasi yang hebat. Nah, itu saya aplikasikan dalam diri saya. Saya bilang say yes. Masalahnya timbul setelah percakapan setelah itu ya. Pak, tapi saya mau beli bumbu sama Bapak. Oh, oke. Bro tahu pada saat itu ada larangan keras dari mama saya sama istri saya. Oh, oke. Bumbu tidak boleh dijual. Sesuatu yang secret sekali. Karena apa? Karena mereka punya ketakutan begitu. bahwa bumbu itu bisa disalahgunakan. Iya. Padahal kita seorang entrepreneur itu nggak boleh jadi orang yang penakut, harus pemberani. Nah, cowok panggilan ini, Bro, kalau lagi ngajar di kampus, videonya apa, Bro? Iya. Videonya Jack Ma lagi ngajar di depan audiens. Oh, begitu. Dia bilang, ketika orang lain mengeluh, kamu tidak boleh ikutan mengeluh. Tapi kamu harus berpikir, apa solusi yang bisa dihasilkan untuk menjawab keluhan itu. Saya ngomong sama istri sama mama saya, Beb ya, kalau kita nggak ada inovasi, kita akan lame-lame bangkrut. Satu kata aja saya bilang, puji Tuhan mereka dengar, Bro. Oh, oke. Akhirnya disetujuilah. Dan akhirnya kita bikin bentuknya sederhana. Iya. Styrofoam yang bening, yang biasa diisi nasi goreng gitu loh, Bro. Oh. Saya masukin bumbu kacang, gula Jawa, garam, kerupuk udang, limo, sampai saya masukin situ, Bro. Kerupuk udang pink. Dan saya kirimkan ke sekolah. Sambil saya ngomong sama kepala sekolah, tolong belikan ulekan kayu. Oke. Karena apa? Saya pakai kacamata customer, Bro. Kalau saya minta dia belikan ulekan batu, itu lebih mahal, Bro. Dan nanti ketika dikirim, pecah tengah jalan, itu akan berdampak kurang bagus kepada sekolahnya. Iya. Saya ganti kacamata saya nggak mau pakai kacamata produsen, saya mau pakai kacamata customer, karena itu kita bisa potret dia punya karakter, actingnya bagaimana, cara mereka berpikir. Saya mau tahu tentang hal itu, Bro. Akhirnya puji Tuhan berlangsung dengan baik acara itu, dan acara itu tidak akan pernah saya lupakan, Bro, via Zoom. Setelah itu what next? Setelah itu saya pikir lagi, saya kok jadi orang yang payah juga ya, nyuruh customer repot-repot, ambil kerepotan itu kita yang beresin. Oke. Riset 50 kali jadi ini, Bro. Oh. Ini risetnya 50 kali. Wow. Sampai jadi ketemu formula seperti ini. Iya. Bro, tahu apa berkat yang Tuhan berikan setelah jadi ini? Masuk 9 negara. Oh, gitu. Pernah nggak saya mikirin, boro-boro saya mikirin, Bro, bisa seperti masuk 9 negara. Dulu, Bro, saya berpikir kalau kita mau ekspansi ke luar negeri itu butuh berapa miliar. Betul. Ini cukup dengan satu bumbu. Akhirnya saya punya reseller di Sydney. Dia, Bro, 12 hari 1000 pack ini jualannya. Wow. Dan itu artinya kita dengan sebuah inovasi kita bisa mengembangkan bisnis kita. Salam entrepreneur. Yes, salam entrepreneur. Ya.
Ini kita belajar dari living entrepreneur ini. Ya berkah COVID ya. Nah oke, Bro, jadi kalau dalam pengelolaan bisnis Boplo ini, jadi gado-gado Boplo dipanggilnya Boplo kan? Ya. Pengembangan bisnis Boplo ini strategi pertumbuhan seperti apa sih Bro yang Bro lakukan? Kan orang-orang kan seneng gadeng investor, mengoptimalkan franchise. Bro termasuk penganut itu atau ada penganut apa nih? Bro, tahu nggak ketika pandemi kita tidak menutup satu cabang pun. Karena apa? Wow. Karena kita tidak punya hutang. Bank datang, cuma buat satu hal, Bro. Sorry, Bro anti utang? Enggak. Oh, oke. Ketika kita pecah kongsi sama investor, mama pakai utang bank, no problem. Oh, nggak ada utang, nggak ada problem sama utang bank. Oke, lanjut back to the story. Beda lah ya. Jadi bank itu sebenarnya tergantung kita juga. Ketika kita bisa mengelola keuangan dengan baik, bisa bayar, it's okay. Ya. Untuk bisnisnya bertumbuh nggak ada masalah. Yeah. Tapi yang jadi masalah ketika kita tidak bisa membayar utang tersebut, terus bisnis kita kena dampak. Ya. Padahal kita lagi bagus-bagusnya, Bro. Oke. Apa yang terjadi? Harus gulung tikar, Bro. Iya. Sayang sekali. Dan kelemahan uli di Indonesia ya, bukan UMKM ya, uli di Indonesia, mereka sangat kacau dalam sistem pembukuannya. Oke, pembukuan keuangan uang omset dia bisa pakai untuk pribadi. Iya. Nah, oke, kembali ke strategi pertumbuhan. Jadi strategi pertumbuhan yang dimainkan oleh Boplo apa, Bro? Ketika kita melihat sebuah market yang bagus, kita cek. Saya ke mall. Saya orang yang boleh dibilang, Bro, hidup saya di mall. Oh begitu? Bener, serius. Saya ke mall kemanapun, saya survei riset semua di mall. Wow, karena saya jadi memang, lab ya, bisnis labnya Bro ya? Iya. Dari mall lah saya bisa tumbuh waktu itu. Memulai bisnis saya kan di festival, Bro, di mall, di Plaza Indonesia. Iya, betul. Di Plaza Indonesia. Betul. Itu tempat kuliah saya itu di mall. Iya. Jadi saya lihat mall itu bagus apa enggak, saya cek, duduk nongkrong di situ dan melakukan investigasi dengan pedagang-pedagang di situ. Saya tanyain, Bro, dengan cara saya membeli produk dia. Karena nggak enak dong kalau kita nggak beli, nanya gitu loh. Yeah. Tapi orang Indonesia kok bagus, kok ramah. Mereka nggak keberatan ketika kita tanya omset. Kita nanya gini aja, omset boleh tahu nggak berapa? Oh begitu. 2 atau 3 juta dapat nggak? Gituin aja. Ya, pertanyaan praktis saja. Iya. Pertanyaan akar rumput aja. Boleh. Dan kita bisa nangkep. Tapi jangan percaya sepenuhnya dengan mereka. Kita harus nongkrong. Oke. Duduk di situ. Jam makan duduk. Jam makan siang duduk. Jam makan malam duduk. Kalau nggak punya waktu, gampang sekarang, Bro. Pakai marketing intelijen. Iya. Gunakan itu. Apa itu marketing intelijen, Bro? Kita pakai orang, suruh duduk, suruh bikin riset. Oh, memotret kondisi dia mengeksekusi kepentingan riset kita ya. Iya. Wah, ini nggak cuma di dunia ini ya, espionase, Bro. Nah, aku jadi tergoda nih, Bro. Aku jadi tergoda. Jadi menurut Bro, menurut perspektif pengembangan bisnis Boplo, itu di data omset berapa sih itu menarik buat Bro? Misalnya satu store yang pembanding 2-3 juta. Kalau di food court harus setidak-tidaknya 100 juta per bulan. Oh, berarti sekitar 3 jutaan per bulan per hari ya. Ya. Oke. Kalau untuk restoran tergantung, semakin lebar, semakin luas, semakin mewah. Wah, itu berapa di posisi berapa? Paling mantap ya. 1M sebulan. Oke. Itu udah bagus lah. Udah bisa istilahnya tuh kita ngomong kita bisa kerja. Nah, teman-teman pelaku kuliner Indonesia ini catat nih, the Boplo way, the Boplo paradigm. Ya, untuk yang di food court 3 juta per hari, kalau untuk yang single store sekitar 1M atau 30 juta per hari. Tapi jangan salah, Bro. Ya. Kita ngomong yang di food court itu tergantung lagi, Bro. Ada 2 cara. Oh, oke. Revenue sharing atau sewa. Oh, tergantung modelnya ya. Ini ya. Saya pernah, Bro,
contoh kasus ada di sebuah tempat lah. Ya. Itu revenue sharing. Oke. Ternyata omset kita bagus. Ya. Kan kayaknya gedek juga ya, gue kasih lu gede gitu ya. Revenue sharing itu bagusnya ketika kita ya jualannya so-so lah. Ya kan? Tapi begitu kita bagus omsetnya, kayaknya nyenek juga. Ya. Salah entrepreneur. Iya, terus kita pikir, aduh enak juga nih kita kalau sewa ya. Kalau kita mau sewa, kita mau rubah sistemnya dia. Nggak mungkin. Kita kan bukan nggak mungkin bro. Oh, bisa kan ya? ada. Oh, ada Tapi dia klausul setujuin ya? nggak? Dia Ya. udah tahu kartu kita. Iya. Iya kan? Oh. Otomatis dia kasih harga sewa lumayan mahal. Oke. Itu yang menjadi sebuah tantangan. Iya. Tapi ketika tempat yang saya sebutkan tadi bro, tiba-tiba bisa berubah bro sistemnya bro. Iya. Ya seperti kayak yang di Arta Gading. Oke. Itu berubah sistemnya bro. Jadi Arta Gading itu saya sudah memasuki tahun mungkin hampir ke 10 tahun saya di situ. Iya. Ya. Titiknya bro tuh titik mamaku dulu. Iya. Itu di situ tadinya bagi hasil. Bagi hasil bagus. Oh, gitu. Bagi hasil. Terus sekarang bro dia lagi mau renovasi bro. Betul. Kami masuk ke penampungan bro. Jadi tempat penampungan bukan cuma buat pengungsi aja bro, tapi buat pelaku kuliner dibuat penampungan. Uli kuliner. Iya, di situ. Cuman sayangnya tempat penampung ini kurang representatif. Iya. Akibatnya apa? Drop penjualan bro. Iya banget lah. Drop penjualan. Banget. Tapi di masa itu kita harus benar-benar bersabar. Iya. Seorang entrepreneur bukan cuma harus berani aja. Harus tapi bersabar. Harus sabar. Setuju. Dia punya dada mungkin tipis bro, akibat sering dielus gitu ya. Tapi sabar itu memang buahnya mahal bro. Iya. Jadi 2-3 bulan lagi lah tempat kita yang baru tuh jadi. Oke. Dan puji Tuhan dengan cara sewa. Oh. Kalau sewa artinya apa bro? Profit lebih tebal. Bukan, belum tentu. Oke. Kalau produk Anda jelek, tetap aja kagak profit. Ya. Kita boleh jualan minuman bro. Oh. Nah, minuman itu bisa jadi omset yang bisa menopang penjualan kita. Terasa ya? Terasa. Penjualan minuman itu profitnya tebelnya terasa Bro, ya? tahu nggak? Kalau kita kilas balik tahun 99, Oke. saya itu dapat counter tetap setelah saya minta didoakan di Komsel bro. Oke. Ya. Oke. Jadi waktu itu otak saya selalu mikir bro. Ya. Otak saya selalu mikir, Ya. gimana caranya supaya bisa bantuin Uli. Oke. Apa yang terjadi bro? Ya. Saya cari tukang es cincau di jalanan yang pakai gerobak. Saya beli produknya. Saya bilang kamu tolong produk ini diperbaiki lah, dikasih nilai tambah lah, kasih jahe lah. Saya bikin tulisan di counter saya, minum es cincau meredakan panas dalam. Itu sebelum cap kaki 3 ngomongnya seperti itu. Oke. Akibatnya apa bro? Dari kutipan dari penjualannya dia yang saya kutip per gelas 1.000 perak itu saya bisa dapat untung dari situ dan saya tinggal bayar di bulan keempat saya tinggal menuai profitnya. Ya hasilnya. Semua ketutup bro. Iya, entrepreneur banget lah ya. Iya. Nah, bro kan punya beberapa cabang nih. Ada yang di food court, ada yang kayak di Mall Arta Gading itu food court kan, yang kayak di Menteng itu kan standalone gede dan luxury banget. Betul. Nah, bro dengan berbagai varian channel penjualan seperti itu, brandingnya nggak mau dibikin multi branding, misalnya Simply Boplo atau Boplo Premium. Saya mah nggak terlalu mau pikirin yang kayak gitu-gitu bro. Yang penting kenapa cuan. bro? Yang penting cuan. Mau disebut apapun, you name it lah, you mau nyebutin apapun, kalau nggak ada duitnya percuma. Bro berarti anti branding nih. Enggak, saya nggak anti branding. Gitu. Branding bener bagus. Ilmu itu saya belajar banyak dari teman-teman saya. Branding, Bro nggak anti branding? Enggak. Oh oke. Kalau anti branding nggak ada nama Boplo bro. Iya betul. Personal branding nggak akan saya lakukan kalau saya iya. Bro aku personal branding. Branding. Bro pro branding kok. Iya. Nggak mungkin menyebut saya anti branding. Terus kenapa yang multi channel ini nggak di multi branding kan, tapi lebih fokus ke saat cuannya? Ini saya belum terlalu melihat urgensinya bro. Oh begitu, Ya. begitu. Buka cabang is more powerful Ya, dan bikin kelas-kelas ya. Buka cabang aja, riset tempat tersebut,
Jangan sampai bangkrut. Bro pro selling banget ya? Ya jelas lah. Oh gitu. Anda ilmu yang dari zaman bahla ya. Iya. Kalau Anda nggak bisa selling, Iya. mati Anda. Iya. Anda jadi orang miskin nggak bisa selling. Kalau nggak bisa selling. Darah selling bro ini, bro dapati di tengah jalan atau karena sebuah kondisi apa bro? Saya dulu anak kampung bro. Oke. Tinggal di kampung di gang. Mama saya juga nggak mungkin ngasih duit seenaknya saya. Iya. Caranya ngapain sih dengan kalau kita mau dapat duit tambahan? Iya. Ya jualan. Oh begitu. Saya pernah jualan buku, perhiasan. Bro Iya. pernah kebayang nggak seorang Kelvin Hatono tuh jualan susu kacang di Monas? Saya pernah lakukan. Pakai gerobak. Enggak, pakai mobil. Oh pakai mobil. Pakai mobil kita beli pakai tong yang besar itu, Iya. panci besar lah. Iya betul. Itu kita beli di daerah Krendang di Jembatan 5. ada Itu banyak, gap, ada gap, itu Mas. banyak, itu kan banyak yang jualan susu kacang itu bro. Betul. Kita coba jualan di situ bro. Oh. Ngapain saya lakuin itu bro? Bro tahu? Mhm. Saya putusin urat malu saya bro. Oh demi itu. Demi muka tembok bro. Iya. Ditolak. Cuma ngomong gini aja. Next. Ada orang ditolak udah mau mati bro. Iya. Corner Sanders ditolak berapa kali? Iya. Semakin sering Anda ditolak, semakin Anda mendekati titik sukses Anda. Oh begitu. Ya jelas. Wow. Kan ada probability-nya bro. Iya, betul. Anda presentasi ke 100 orang. Iya. Dua yang ini. 20%. Iya, ini luar biasa Bro Kelvin. Artinya untuk achieve sesuatu, mencapai sesuatu atau sukses, sebenarnya just do it aja ya. Just Sekarang do it kita ya. mau berapa? Ya. Kita mau berapa? Katakanlah kita mau berapa? 50. Ya cukup lakukan sejauh itu aja. Iya. 100%. 100 kali kita presentasi. Masa satu nggak nempel? Satu nggak nempel masa? Iya. Kalau 100 kali, satu lah katakanlah, atau dua lah. Iya. Ya, kita ngomong apes lah, dua lah. Iya. Terus Anda kalau mau dapat 50 cuma dikaliin aja langsung berapa? Betul. Udah ituin aja. Iya. Itu hukum Pareto tuh terjadi kok. Nah, itu Termasuk- itu yang Bro lakukan banget ya. Termasuk penjualan Bro tadi tanya lontong sayur. Ya. Gado-gado yang menang. Gado-gado. Iya. Fokus aja di yang Pareto data. menjadi ikonnya Anda. Iya. Simple. Oke. Sebagai generasi kedua, jadi hubungannya selalu manis nggak sama mama? Wah, itu yang hot news banget. Saya bilang terus terang di sini tidak bisa selalu manis. Oke. Karena yang namanya founder punya Wow. egosentris yang Insightful. besar banget. Insightful. Ya, saya sekarang jadi mikir bro, kenapa orang-orang generasi kedua itu nggak mau nerusin? Betul. Saya jadi tahu. Betul. Kadang-kadang susah kita. Iya. Saya maunya contoh kasus. Iya. Kita udah bikin restoran bagus ya. Iya. Udah cukup representatif lah. Iya. Si nyokap datang dengan menempelkan kayak paku, Iya. taruh pisang mentah, kerupuk dan sebagainya. Padahal udah modern resto nih. Kata istriku yang desain itu, dia bilang, aduh ampun deh, gue udah bikin bagus-bagus, dibikin kayak warung lagi. Terus gimana bro solusinya bro? Gimana? Apa ngajak berantem? Ngajak berantem ya nggak bukan solusi yang cerdas gitu loh. Iya, betul. Ya sudahlah merem-merem dikit. Suatu ketika mama saya memang orangnya inovasi bro, Iya. improvisasi. Kerupuk yang udah bagus pakai kerupuk udang mau diganti kerupuk yang warna-warni. Nah kalau itu saya frontal, saya ngomong terus terang, biarin dimusuhin, biarin apa, saya bilang saya nggak setuju. Pak. Sesuatu yang sudah bagus jangan dikotak-atik. Iya. Udah bagus, sudah proven membukukan laba, ngapain diganti lagi? Jadi kadang-kadang ya begitulah, Bo. Kalau founder terlalu energik. Tapi di lain pihak, Bro, kita tidak adil namanya ketika kita tidak Keren. ketika kita tidak memberikan kelebihannya mama saya. Keren. Bro tahu nggak di thread itu ada orang bisa ngomong, saya datang ke Boplo ketemu ada satu ibu-ibu yang bikin
dessert dan membagikan secara gratis. Iya, aku juga Itulah ngalamin. Ibu Juliana. Betul. Saya Betul. datang cuma hanya mau ketemu mama saya. Usia Ibu Juliana 81. 81. 81 masih energik, masih inovatif, masih touchable ke customer. Bikin dessert tiap Senin sampai Jumat dibagi-bagikan dan dia yang bagi-bagiin, bro. Iya betul. Lah itu mentoring yang nancep di otakku, bro. Ya, bro juga akhirnya masuk ke dalam Lakukan pola-pola itu ya. Lakukan itu. Karena kalau menurut saya, kalau ada pepatah yang ngomong action is louder than 1,000 atau jutaan kata-kata. Betul, betul. Itu kalah dengan satu action. Wow. Ya. Wow. Jadi sekarang leadership itu ngapain kita masih merintah-merintah secara keras, secara diktator? Nggak perlu. Lakukan yang Anda ingin anak buah Anda lakukan. That's it. Simple. Oke, tadi ke mama. Kalau relasi ke istri gimana? Kan ini kan couple bisnis kan? Iya. Suami istri mengelola bisnis Itu bersama. perang dunia yang tak pernah berakhir, bro. Oh, Iya dong. Sama mama agak tajam, sama istri juga agak tajam. Wah. Dia finance, saya marketing. Bro, kebayang nggak? Saya Gue gas, pikir adem-adem aja. saya loh. gas, dia rem. Oke. Bro tahu cerita saya ketika saya cowok panggilan ini dipanggil kemana-mana, dia Iya. cuma ngomong satu hal. Ya. Lu ngapain pergi ke kampus-kampus? Lu dibayar berapa sama kampus? Oke. Yang di otaknya cuma hepeng. Cuan. Hepeng. Saya tipikal orang yang berbeda. Ya. Saya tahu prinsip siapa menabur, Ya. baru menuai. Oh begitu. Jangan pernah berpikiran gua nggak pernah menabur tapi gua mau menuai. Ya. Itu bullshit, bro. Ya. Sampai dunia kiamat tidak Ya. akan terjadi. Ya. Saya tahu prinsip-prinsip petani yang benar-benar dia harus bekerja keras dulu, Ya. menabur benih, membajak sawah. Ya. Ngapain lagi, bro? Bikin orang-orangan sawah. Hasilnya belum tentu, bro. Hasil belum tentu loh, bro. Ya. Disikat hama werek, Ya. tikus-tikus makanin, Ya. tapi petani ternyata lebih hebat dari kita daripada seorang yang pintar, bro. Ya. Karena selalu mikirnya apa? Mikirnya kalau orang pintar kadang-kadang mikirnya apa? Maaf ya orang-orang pintar, S3, dokter dan segala macam. Gue dong. Ketika menemui hambatan, ketika mau melangkah dia udah takut duluan. Betul. Ini ntar gue gimana? Terlalu kalkulatif. Saya bukan orang pintar, bro. Saya orang bodoh. Tapi saya mau belajar. Ya. Saking bodohnya saya cuma satu hal yang saya tahu. Action. Wow. Gagal, next. Wow. What's the problem? Wow. Rugi cuma rugi uang kok. Ya. Rugi cuma rugi waktu doang kok. Katakan itu adalah biaya ongkos saya belajar kok. Ya. Semakin Anda sering menemukan kegagalan, semakin Anda tahu bagaimana caranya Anda bisa melewati semua rintangan itu. Ya. Oke bro, kita sudah di ujung percakapan. Yes. Walaupun sebenarnya banyak hal yang menarik untuk bisa Baru digali. mulai loh, bro. Itu udah sekitar 11 jam bro timernya. Wish. Kayak salah pencet. Oke, bro, untuk Uli. Apa 3 insight yang bro bisa motivasikan Iya. buat teman-teman Uli? Ini penting teman-teman. Kita dapat motivasi dari real entrepreneur. Jadi motivasinya penting dan mahal nih. Apa bro? Buat Uli, satu hal yang saya bisa bagikan adalah starting small. Oke. Ya, memulai dengan kecil. Jangan coba-coba untuk meminjam dari pinjol. Wow. Dari IMF boleh. Istri, mertua, dan family. Saya contohnya, ketika saya memulai festival, itu tahun 99, Ya. abis merit, saya nggak dapat angpaunya, bro. Angpau kami diambil mama, disita sama nyokap Iya. buat bayar sewa gedung. Iya. Saya dalam kondisi nol. Saya waktu itu kerja sama mama, gaji 1 juta, KPR 550.000, 450.000 harus cukup dalam sebulan. Jadi saya mau ikut, waktu itu ditawarin festival, saya ngomong sama mama sebagai bos saya. Iya. Anehnya mama saya tidak mau, bro. Padahal biasanya dia selalu menerkam ketika ada peluang. Iya. Dan saya tahu ternyata sekarang itu rencana Tuhan untuk saya melakukan Oke. sebuah terobosan. Oke. Akhirnya saya pinjam duit sama mertua untuk ikutan festival dan bazar itu, bro. Ya.
Dan terus jadi satu ya, teman-teman Uli, starting small. Boleh pinjam dari IMF. Ya. Number two adalah pilihlah menu makanan yang sederhana. Wow. Ya, jangan pilih yang neko-neko, yang aneh-aneh, yang sampai melafal katanya aja tuh kita susah. Kita mau ngomong, kita mau nyebut aja susah. Ada kan bro? Menu-menu aneh-aneh gitu ya. Iya. Terutama teman-teman Uli, pilihlah menu makanan Indonesia. Menu makanan Indonesia kaya akan serat, Ya. ya, kaya akan rempah-rempah. Ya. Kalau nggak mungkin bangsa Portugis datang menjajah kita. Iya. Number 3, banyak-banyak bantuin orang lain. Ya. Hari ini saya membantu Bro Pinpin dalam membuat sebuah podcast. Karena Ya. Betul. saya senang membantu. Kata guru saya, Tung Desem bilang, buatlah orang lain win, Ya. maka kita akan win. Ya. That's it bro. Siap. Terakhir. Gue tahu lu sayang banget bro sama kedua anak lu bro. Ini barangkali bisa jadi arsip kehidupan lu untuk menjadi pesan kehidupan Mereka berdua sudah join di Boplo ya bro. Nah, apa pesan terbaik yang lu pengen bangun ke anak-anak lu bro, mumpung kita on cam ini? Buat Jason dan Audi, legacy dari Popo kalian harus kalian sungguh-sungguh dalam memanage, karena nggak semua dapat privilege seperti kalian. Kalian third generation yang dapat begitu banyak benefit dibanding dengan orang-orang. Saya lihat bro, dengan kondisi Indonesia bro, lapangan pekerjaan semakin sempit, lowongan kerja hanya dibutuhkan beberapa orang tapi didatangi oleh ribuan orang. Tentunya Jason dan Audi harus sungguh-sungguh bekerja dengan giat. Saya mau kalian juga bisa nanti seperti Kikomen dari udah 400 tahun bro. Udah 16 atau 17 generation ke bawah. Wow. Ya, belum ada perusahaan Indonesia yang seperti itu. Tapi melalui pemikiran kita, melalui bakat dan talenta yang Tuhan berikan, melalui kesungguhan hati dan pertolongan Tuhan Yesus, kita pasti bisa melalui itu. Ya, ini nasihat mahal bro, nasihat bro buat Jason dan Audi. Ini menjadi nasihat mahal buat para pelaku bisnis lainnya, para pelaku bisnis kuliner lainnya. Karena ini adalah nasihat dari seorang real entrepreneur. Thank you bro. Thank you. Teman-teman, kalau kita ke bangku pelajaran, bangku kuliah, kita akan bertemu dengan banyak konsep dan teori bisnis. Itu bagus. Tetapi pada hari ini kita belajar langsung dari ilmu bisnis yang hidup. Ilmu bisnis yang hidup dari seorang Bro Kelvin Hartono. Bro, thank you for coming bro. Thank you. So Thank you it's sudah helpful diundang. for us ya. Iya, sebuah kehormatan buat saya. Semoga bisa menginspirasi bro. Siap brother, thank you ya. Thank you so Salam much bro. entrepreneur. Salam entrepreneur.